Selamat datang di Deep Dive kita. Pernahkah Anda merasa, setelah bertahun-tahun sekolah, kok ya urusan uang ini masih agak membingungkan gitu? Sering banget itu kejadian. Nah, sumber kita hari ini yang terinspirasi dari Robert Kiyosaki itu kan, Betul. mengangkat kontras yang tajam banget antara nasihat ayah miskin, yang pendidikannya oke tapi finansialnya sulit, dengan ayah kaya, yang mungkin sekolah formalnya nggak seberapa, tapi secara finansial, wah mapan banget. Ironis ya. Banyak orang pinter malah kayaknya terjebak di apa yang disebut rat race itu. Iya, kerja keras, bayar tagihan, kerja lebih keras lagi. Tapi kemerdekaan finansial kok rasanya jauh ya? Nah, kita mau bedah nih. Kenapa literasi finansial? Bukan cuma ijazah. Itu jadi kunci sebenarnya. Yang menarik juga, sumber ini nunjukin gimana akarnya itu seringkali udah dari kecil. Maksudnya? Dari keluarga dan sekolah gitu? Iya, apa yang kita pelajari atau justru nggak kita pelajari soal uang di rumah dan sekolah, itu dampaknya gede banget. Ngebentuk pola pikir finansial kita seumur hidup. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan loh. Tapi soal mindset ya? Tepat, soal cara pandang. Oke. Mari kita masuk ke cerita kunci dari masa kecil Kiyosaki. Ini kayaknya jadi fondasi banget ya. Iya, itu penting. Dia sama temennya kan pengen kaya tuh. Terus kerja buat ayahnya teman dia, si ayah kaya. Gajinya cuma 10 sen per jam. Kecil banget. Nah, tapi tujuannya bukan uangnya kan? Bukan, tapi pelajarannya itu loh. Ini kayak kuliah kehidupan gitu ya, bukan di kelas. Pelajaran langsung dari pengalaman. Dan pelajaran pertamanya itu langsung nonjok. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Wah, ini gimana maksudnya coba? Provokatif ya? Betul. Dan ini nunjukin beda cara belajar dan mikirnya. Ayah kaya ini, menurut sumbernya ya, dia pakai pengalaman nyata. Oke. Dia jelasin kalau kebanyakan orang itu hidupnya didorong sama dua emosi utama soal uang. Rasa takut. Takut nggak punya uang, takut dipecat gitu ya? Iya, takut kekurangan. Dan satu lagi, keserakahan atau keinginan. Pengen punya barang bagus, pengen ini itu yang bisa dibeli pakai uang. Takut dan ingin. Kombinasi dua ini yang bikin orang kejedak di siklus rat race tadi. Bangun, kerja, bayar tagihan, tidur. Ulang terus. Jadi kayak nggak pernah mikir panjang gitu ya? Cuma bereaksi aja. Persis, mereka cenderung reaktif sama emosi itu, bukan proaktif mikirin strategi uangnya gimana. Oke. Kalau emosi itu yang menjebak kita, terus gimana dong cara keluarnya? Apa kata sumber Anda solusinya? Solusinya yaitu tadi, membangun literasi finansial. Literasi finansial. Ini bukan soal berapa banyak uang yang Anda hasilkan, itu penting sih, tapi lebih ke berapa banyak yang bisa Anda simpan. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya bikin uang itu kerja buat Anda. Bukan kita yang kerja buat uang terus ya? Betul! Ada satu aturan emas yang diulang-ulang terus di sumber ini. Aturan nomor 1 itu, yang kayaknya simple tapi bikin bingung banyak orang. Tepat sekali. Aturan nomor 1, Anda harus tahu bedanya aset dan liabilitas. Dan fokus beli aset. Aset dan liabilitas. Oke. Kedengarannya gampang ya, tapi di sini nih, banyak yang salah kaprah. Sumber ini ngasih definisi yang beda dari kamus akuntansi. Gimana definisinya? Simple banget. Fokusnya di aliran kas atau cash flow. Aset itu apapun yang masukin uang ke kantong Anda. Titik. Masukin uang. Oke. Liabilitas, ya kebalikannya. Apapun yang ngeluarin uang dari kantong Anda. Udah, gitu aja. Fokusnya di duit masuk atau duit keluar. Wah, ini menarik sekaligus bisa jadi agak bikin kaget ya. Berarti rumah yang kita tempatin, mobil yang kita pakai sehari-hari, Kenapa? itu kan sering dianggap aset ya. Sama orang awam, sama bank juga mungkin. Tapi kalau pakai definisi aliran kas ini, Bisa jadi liabilitas kan? Kalau dia cuma ngeluarin duit terus, cicilan, bensin, perawatan, pajak. Nggak ada duit masuk dari situ. nah itu dia. Ini beda banget sama pandangan umum. Persis. Dan ini ngejelasin kenapa, kata sumber ini, banyak orang gajinya gede, pendidikannya tinggi, tapi kok finansialnya gitu-gitu aja. Karena mereka beli liabilitas yang dikira aset. Bisa jadi, mungkin beli rumah kegedean, mobil mewah yang cicilannya berat. Kelihatannya kaya, tapi cash flow-nya negatif terus. Jadi kuncinya keluar dari rat race itu? Iya, adalah secara sadar, disiplin, bangun kolom aset Anda. Beli atau ciptakan hal-hal yang masukin duit. Contohnya apa tuh aset yang dimaksud? Ya, bisa macam-macam.
Saham yang ngasih dividen, obligasi, properti yang disewadin dan untung cash flow, positif, bisnis yang jalan sendiri, atau bahkan kekayaan intelektual kayak royalti buku, paten, pokoknya yang ngasilin pendapatan pasif. Pendapatan pasif, itu kuncinya. Iya, kecerdasan finansial buat membangun aset, inilah yang bikin kaya beneran dalam jangka panjang, bukan cuma ngandelin gaji. Jadi relevansinya buat Anda yang dengerin, ini jelas banget ya, kecerdasan finansial itu kayak otot yang perlu dilatih. Betul, uang banyak kalau nggak ngerti ngelolanya ya cepet habis juga. Fokusnya jadi geser ya, bukan cuma cari duit lebih banyak, tapi gimana bangun mesin uang lewat aset. Sumber ini bahkan gambarin pola aliran kasnya. Orang miskin, uangnya habis buat pengeluaran sehari-hari. Kelas menengah? Kelas menengah seringnya beli liabilitas yang mereka kira aset. Rumah tadi, mobil bagus, gajinya habis buat bayar cicilan itu. Terus orang kaya gimana? Orang kaya fokusnya beli atau bangun aset dulu. Nah, pendapatan pasif dari aset itu yang dipakai buat hidup mewah atau beli liabilitas kalau mau. Bukan dari gaji kerjanya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih deep dive kita hari ini, intinya apa nih? Intinya, jalan menuju kebebasan finansial itu bukan cuma soal kerja lebih giat di pekerjaan Anda sekarang. Tapi soal membangun kecerdasan finansial Anda. Mulai dari yang paling dasar. Pahami beda aset dan liabilitas versi aliran kas. Terus, fokus kumpulin aset. Fokus ke yang masukin duit ke kantong? Tepat. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan setelah ini? Apa tuh? Coba deh lihat lagi kondisi keuangan Anda sekarang. Jujur aja nih ya, pakai prinsip aliran kas tadi. Mana yang beneran aset, yang rutin ngasih duit ke Anda, dan mana yang sebenarnya liabilitas, yang ngambil duit dari Anda. Nggak peduli apa kata orang atau kata bank ya, murni dari aliran kasnya. Iya, coba identifikasi dengan jujur. Mikirin ini aja, itu udah bisa jadi langkah pertama yang kuat buat mulai keluar dari rat race. Uang bisa datang dan pergi, tapi financial IQ akan tinggal selamanya. Kalau kamu suka video ini, jangan cuma ditonton, like, share, dan subscribe, karena di sini kamu nggak cuma cari cuan. Kamu belajar jadi kaya beneran. Ingat, orang pintar cari kerja, orang cerdas bikin uang kerja buat dia. Sampai jumpa di video berikutnya. Level up your mindset, level up your money.